Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtrok Mania. Jumpa kembali dengan Dr. Kicau Official. Dalam episode kali ini, Basudewa akan berbagi pengalaman yang membahas tentang alasan kenapa burung cucak hijau kita menjadi ngempet atau nahan birahi, susah bongkar materi atau isian. Bahkan di sini burung cucak hijau kita kurang emosi dan kurang nekan ketika di atas gantangan. Namun sebelum kita berangkatkan ke gantangan, ketika di rumah burung cucak hijau itu sudah tampil on fire, gacor, jambul dan ngentrok, seolah-olah burung cucak hijau kita ingin mencari lawan. Namun ini semua tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya para kicomania. Ketika sampai gantangan, burung cucak hijau kita justru menjadi gembos. Nah para kicomania, dalam video kali ini Basudewa akan membahasnya secara detail. Bagaimana cara kita mengejar emosi burung cucak hijau itu tersebut, dan bagaimana caranya menjaga birahi burung cucak hijau itu supaya tetap dalam keadaan stabil. Maka disinilah burung cucak hijau kita akan tampil terperform, performa yang terbaik, gacor, jambul, dan ngentrok, bongkar materi atau isian ketika di atas gantangan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, khususnya bagi para kicomania yang baru saja menemukan channelnya Dr. Kicau Official, dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, karena dengan mengklik tombol subscribe, Sobat Jamtrok Mania sudah mendukung sepenuhnya channel dari Basudewa. Nah para kicomania, alasan kenapa sih burung cucak hijau kita menjadi ngempet atau nahan birahi, kurang emosi, kurang nekan, bahkan burung cucak hijau kita susah bongkar materi atau isian ketika di atas gantangan. Nah sekarang kita flashback ke belakang lagi ya. Alasan kenapa kita ingin melombakan burung cucak hijau itu tersebut. Jawabannya tidak lain adalah di sini burung cucak hijau kita sudah tampil on fire ketika di rumah, gacor, jambul, dan ngentrok. Bahkan burung cucak hijau kita mudah emosi dan bongkar materi atau isian ketika di rumah, seolah-olah burung tersebut ingin mencari lawan. Maka dari itu, inilah alasannya kita melombakan burung cucak hijau itu tersebut ya. Namun tidak sedikit pula dari para kicomania, mereka kurang memahami kondisi birahi burung cucak hijau yang sudah dalam keadaan top perform seperti ini ya para kicomania. Ketika di rumah burung cucak hijau kita sudah tampil on fire, gacor, jambul, dan ngentrok. Ini menandakan birahi burung cucak hijau itu dalam kondisi stabil ya para kicomania. Namun tidak sedikit pula dari teman-teman kita justru untuk mengejar emosi burung cucak hijau itu tersebut. Di sini mereka memakai settingan tinggi untuk settingan lombanya, supaya burung cucak hijaunya tampil on fire dan mudah emosi ketika di atas gantangan. Nah para kicomania, untuk mengejar emosi burung cucak hijau itu sebelum diberangkatkan ke gantangan, di sini bukan hanya kita memakai settingan tinggi aja ya, supaya membuat burung cucak hijau kita mau tampil on fire ketika di atas gantangan, tanpa melihat kondisi birahinya terlebih dahulu. Bahkan tidak sedikit saya melihat dari para kicomania, ketika memasuki H-2 atau H-1, justru di sini mereka sudah jur extra foldingnya, diberikan jangkrik memakai settingan yang tinggi. Bahkan di hari H mereka juga sama, memberikan jangkrik memakai settingan yang tinggi. Bahkan tidak sedikit pula dari para kicomania, ada yang memakai settingan diberikan jangkrik sampai sekenyang-kenyangnya, supaya membuat burung cucak hijaunya mau tampil emosi. Dan ketika burung cucak hijau itu sudah tidak mau memakan jangkrik lagi, maka inilah settingan lomba untuk mengejar emosi burung cucak hijau itu tersebut. Justru ini anggapan yang salah ya para kicomania. Pada dasarnya manfaat jangkrik ini untuk menaikkan birahi burung cucak hijau kita. Ketika burung cucak hijau itu disetting memakai dijur jangkrik, justru akan membuat birahinya semakin memuncak. Dan inilah yang mengakibatkan burung cucak hijau kita menjadi ngempet atau nahan birahi,
susah bongkar materi atau isian, kurang emosi, bahkan kurang nekan ketika di atas gantangan. Di sini Om Basudewa akan sedikit menerangkan bagaimana sih cara menaikkan emosi burung cucak hijau itu yang baik dan benar sebelum diberangkatkan ke gantangan, dengan kondisi birahi masih tetap dalam keadaan yang stabil, supaya membuat burung cucak hijau kita dalam keadaan top perform, performa yang terbaik, tampil on fire, gacor, jambul, dan ngentrok, mudah emosi dan mudah nekan ketika di atas gantangan. Nah, para kicomania, untuk mendapatkan emosi burung cucak hijau itu yang baik dan benar, supaya membuat burung cucak hijau kita tampil on fire, gacor, jambul, dan ngentrok ketika di atas gantangan. Di sini kita mulai settingannya dari H-1 ya. Di H-1 ini kita setting dulu birahi burung cucak hijau itu tersebut, supaya membuat birahi burung cucak hijau kita tetap dalam keadaan stabil sebelum nantinya kita setting di hari H atau pada saat di gantangan ya para kicomania. Dengan cara buah pisangnya kita ganti dengan buah selingan. Teman-teman bisa memakai contohnya seperti buah pepaya, buah tomat, buah naga, buah bir, entah itu buah mentimun atau buah apel. Jenis-jenis buah-buahan ini sangat bagus untuk meredam birahi burung cucak hijau itu tersebut sebelum nantinya burung cucak hijau kita disetting di hariannya. Nah, sedangkan untuk perawatannya seperti pengembunan, pemandian, dan penjemuran, ini masih tetap kita lakukan meskipun di H-1 ya para kicomania. Bahkan untuk settingan extra foldingnya, contohnya seperti jangkrik pagi dan sore, kita masih tetap memberikan settingan jangkrik seperti hari-hari biasanya. Kita tidak perlu jur extra folding jangkrik ketika di H-1. Justru ini akan membuat birahi burung cucak hijau kita memuncak nantinya. Sangat disayangkan ketika menjelang lomba burung cucak hijau kita sudah dalam keadaan top perform, performa yang terbaik. Namun kesalahan kita jur extra folding jangkrik ketika di H-1 atau di hari H. Justru burung cucak hijau yang tadinya dalam keadaan top perform, ketika kita jur extra folding jangkrik, ini akan membuat birahinya menjadi ngempet atau nahan birahi ketika di atas gantangan. Inilah yang mengakibatkan burung cucak hijau kita kurang emosi dan kurang nekan ketika di atas gantangan para kicomania. Usahakan di H-1 ini untuk extra folding seperti jangkrik, kita masih tetap memberikan jangkrik memakai takaran harian aja untuk pagi dan sorenya. Nah para kicomania, ketika sore hari masih tetap di hari yang sama, di H-1, kita bisa menambahkan extra folding, contohnya seperti ulet dongkong atau kerutu. Manfaat ulet dongkong atau kerutu ini sangat bagus untuk mendongkrak emosi burung cucak hijau itu tersebut. Usahakan kita pilih salah satu aja ya. Kalau burung cucak hijau kalian cocok memakai settingan kerutu, ya kita berikan kerutu aja sampai burung cucak hijau itu disetting ketika di hari H. Dan untuk takarannya usahakan jangan terlalu banyak ya para kicomania. Kita bisa memberikan kerutu 1 jumput atau 1 cupitan jari aja ketika sore hari di H-1 ini ya para kicomania. Sedangkan kalau burung cucak hijau kalian cocok memakai settingan ulet dongkong, kita berikan dengan takaran 2 ekor aja di sore hari di H-1 ini para kicomania. Ketika memasuki hari H, inilah waktu kita untuk kejar emosi burung cucak hijau itu tersebut, supaya membuat burung cucak hijau kita tampil on fire, gacor, jambul, dan ngentrok, mudah emosi, bahkan mudah nekan ketika di atas gantangan. Namun usahakan ya, ketika di pagi hari, ketika memasuki hari H, kita masih tetap melakukan perawatan yang sama, contohnya seperti pengembunan, pemandian, dan penjemuran. Manfaat dari pengembunan sangatlah bagus untuk membantu menjaga birahi burung cucak hijau itu tetap dalam keadaan stabil ketika di atas gantangan. Sedangkan manfaat dari pemandian
sangatlah bagus untuk menghindari burung cucak hijau kita dari yang namanya litis atau sisir bulu ketika di atas gantangan. Selain itu, manfaat dari pemandian juga sangat bagus untuk membantu menjaga birahi burung cucak hijau itu supaya tetap dalam keadaan stabil ya para kicomania. Sedangkan manfaat penjemuran ini sangat bagus untuk membantu mendapatkan emosi atau vektor burung cucak hijau kita, supaya nantinya ketika burung cucak hijau itu gacornya ini lebih nekan, lebih ngotot lagi. Bahkan burung cucak hijau kita ketika gacornya ini mudah mengeluarkan jambul dan ngentrok para kicomania. Usahakan ketika di pagi hari untuk pengembunan, pemandian dan penjemuran ini masih tetap kita lakukan meskipun memasuki hari H ya para kicomania. Nah para kicomania, selanjutnya kita bahas masalah settingan lombanya. Untuk pemberian extra folding, contohnya seperti jangkrik. Di sini kita sesuaikan dengan settingan harian burung cucak hijau kalian masing-masing ya. Dikarenakan tidak semua burung cucak hijau itu memakai settingan yang sama. Ada yang memakai settingan jangkrik 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, bahkan 5 ekor pagi dan sorenya. Semisal burung cucak hijau kalian memakai settingan harian 2 atau 3 ekor pagi dan sorenya. Ketika memasuki hari H, di sini kalian bisa menambahkan 3 ekor jangkrik. Semisal burung cucak hijau kalian memakai settingan 2 ekor, ketika memasuki hari H, kita bisa memberikan dengan takaran 5 ekor jangkrik. Kalau 3 ekor jangkrik harian, kita bisa menambahkan 3 ekor lagi, jadi 6 ekor jangkrik. Nah, semisal kalau burung cucak hijau kita memakai settingan tinggi, contohnya seperti harian diberikan jangkrik 5 ekor pagi dan 5 ekor sore. Ketika memasuki hari H, di sini kita tidak perlu memberikan 2 kali lipat dari harian ya para kicomania. Kalau 5 ekor jangkrik diberikan 2 kali lipat jadi 10 ekor. Justru ini akan membuat birahi burung cucak hijau kita semakin memuncak nantinya dan mengakibatkan burung cucak hijau kita menjadi ngempet atau nan birahi. Kalau burung cucak hijau kalian memakai settingan harian 5 ekor jangkrik pagi dan sorenya, ketika memasuki hari H, kita bisa menambahkan 3 ekor jangkrik aja. Jadi kita berikan 8 ekor jangkrik ketika memasuki hari H. Namun usahakan ya para kicomania, dalam pemberian extra folding, contohnya seperti jangkrik, ketika memasuki hari H, ini jangan diberikan dengan langsung ya, dengan takaran yang banyak. Tetap kita bagi. Semisal pagi hari, kita berikan jangkrik sebelum atau sesudah burung cucak hijau itu dimandikan. Kalian berikan memakai settingan harian, dan kita tambahkan 2 ekor jangkrik aja. Dan sisanya kita berikan ketika menjelang burung cucak hijau itu diberangkatkan ke gantangan. Jadi usahakan untuk jangkriknya ini tetap kita bagi, jangan diberikan secara langsung ya para kicomania. Nah, sedangkan untuk pemberian settingan extra folding, contohnya seperti ulet dongkong atau kroto. Kalau burung cucak hijau kalian biasa memakai kroto, kita berikan dengan takaran 1 sendok teh aja. Kita berikan sehabis burung cucak hijau itu dijemur ya para kicomania. Sedangkan kalau burung cucak hijau kalian terbiasa memakai settingan ulet dongkong, kita berikan dengan takaran 3 atau 4 ekor. Kita berikan sehabis burung cucak hijau itu dijemur. Jadi usahakan untuk pemberian jangkrik dan extra folding ulet dongkong atau kroto ini jangan dicampur, jadikan satu ya para kicomania. Kita berikan kroto atau ulet dongkong sehabis burung cucak hijau itu dijemur aja. Nah, selanjutnya setelah burung cucak hijau kita memakan habis extra folding, kroto atau ulet dongkong tadi, di sini langsung kita full krotong aja dan kita putarkan pemasteran yang sesuai dengan tembakan atau materi burung cucak hijau kita. Tujuannya supaya membuat burung cucak hijau kita tidak sampai lupa dengan isian atau materinya, dan burung cucak hijau kita akan mudah membawakan lagu atau isiannya ketika di atas gantangan nantinya. Nah, sekarang tiba waktunya burung cucak hijau itu diberangkatkan ke gantangan. Di sini kita bisa menambahkan extra folding lagi untuk sisaan jangkrik tadi ya para kicomania. Kalau burung cucak hijau kita paginya diberikan jangkrik dengan takaran sekian dan sisanya kita berikan sebelum burung cucak hijau itu menjelang diberangkatkan ke gantangannya.
Dan kita berikan tambahan extra folding, contohnya seperti ulet dongkong atau kerutu. Kalau settingan kerutu, kita bisa menambahkan 1 jumput aja atau 1 jubitan jari. Kita gabungkan dengan pemberian jangkrik tadi ya. Sedangkan kalau burung cucak hijau kita terbiasa memakai settingan ulet dongkong, kita bisa menambahkan ulet dongkongnya 2 ekor aja. Kita gabungkan dengan pemberian jangkrik tadi ya para kicomania. Kita berikan sebelum burung cucak hijau itu diberangkatkan ke gantangan. Nah para kicomania, ketika sampai gantangan, bagaimana sih cara mengondisikan burung cucak hijau itu tersebut supaya membuat burung cucak hijau itu tampil on fire, gacor, jambul, dan ngentrok. Usahakan di sini ketika sampai gantangan, kita jangan terlalu fokus main full krodong atau full ablak pada burung cucak hijau itu tersebut ya. Di sini kita lihat emosinya terlebih dahulu. Ketika sampai gantangan, usahakan kita ablak aja sebentar burung cucak hijau itu tersebut, atau kita buka krodongnya sebentar. Ketika kita ablak, burung cucak hijau itu tampil on fire, gacor, jambul, dan ngentrok. Di sini langsung kita krodong aja burung cucak hijau itu tersebut, dan kita putarkan pemasteran sampai burung cucak hijau itu dinaikkan di atas gantangan. Dan kita tidak perlu menambahkan extra folding sama sekali ya para kicomania. Namun ketika diablak, di sini burung cucak hijau kita tidak ada reaksi atau yang biasa kita sebut dengan telat panas. Usahakan kita jauhkan atau kita kondisikan burung cucak hijau itu agak jauh dari kerumunan banyak burung para kicomania. Kita ablak aja dari kejauhan dan kita putarkan pemasteran yang sifatnya buat memancing emosi burung cucak hijau itu meluap. Contohnya suara tembakan burung cucak hijau gacor dan nembak. Ini sangat membantu untuk mendongkrak emosi burung cucak hijau kita mau keluar. Dan kita sedikit menambahkan extra folding. Contohnya seperti jangkrik 1 ekor dan ulet dongkong 1 ekor. Kalau teman-teman yang biasa memakai settingan kroto, di sini kalian memberikan jangkrik 1 ekor dan kroto 1 jubut atau 1 jubitan jari ini aja ya para kicomania. Biarkan burung cucak hijau itu sampai mau reaksi setelah mendengar suara burung banyak ketika di area gantangan. Ketika di sini burung cucak hijau kita sudah mulai on fire, gacor, jambul, dan ngentrok. Kalian tutup separuh aja krodong burung cucak hijau itu tersebut dan kita putarkan pemasteran sampai burung cucak hijau itu mau dinaikkan ke gantangan. Namun apabila ketika kita ablak dan kita kondisikan dari kejauhan atau kerumunan banyak burung, di sini burung cucak hijau kita belum juga on fire, kita langsung cari trek-trekan atau gandengan sesama burung cucak hijaunya. Biasanya di area gantangan kan banyak ya, dari para kicomania saling trek burung cucak hijaunya sebelum dinaikkan di gantangan. Kalian ikut gabungkan aja trek burung cucak hijau kalian sampai mau dinaikkan di atas gantangan. Nah para kicomania, inilah sedikit tips singkat bagaimana cara menaikkan emosi burung cucak hijau itu yang baik dan benar, dan menjaga birahi burung cucak hijau itu supaya tetap dalam keadaan stabil. Ketika birahi burung cucak hijau itu dalam keadaan stabil, maka secara otomatis faktor atau emosi burung cucak hijau itu akan keluar dengan sendirinya. Dan disinilah burung cucak hijau kita akan tampil top performa yang terbaik, gacor, jambul, dan ngentrok, bahkan mudah bongkar materi atau isian ketika di atas gantangan. Dan cukup sekian tips kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kali ini waktunya Om Basudewa untuk berpamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtrok Mania.